Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simak dari ayat tadi, sesungguhnya kita umat Islam ini dilarang mati. Ya, kita tidak boleh mati, tapi mati itu suatu keharusan. Nah, oleh sebab itu, kalau mati harus dalam keadaan muslim, harus dalam keadaan takwa. Sementara kita tidak tahu kapan maut datang menjemput, kita enggak tahu. Apakah saat kita tidur, apakah saat kita bekerja, dalam perjalanan dan sebagainya, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, ya, berislamlah secara, ya, pada ayat berikutnya Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah la tattabi'u khututi syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Artinya, pagi beriman, siang kafir, sore beriman, malam kafir. Ini tidak utuh, tidak menyeluruh. Ya. Tapi kalau kita utuh dalam keadaan sebagai muslim, kapan saja maut datang merembut, insya Allah kita siap untuk kembali. Apakah pagi, siang, sore, malam, kita siap untuk berangkat. Saudara yang berbahagia, sehubungan dengan itu, saudara, maka kajian kita hari ini berjudul Sempurnakan Iman dengan Sabar. Ya, ini sebuah tinjauan tasawuf, disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, yang bernuansakan tasawuf. Ya, kitab indeks dan kitab indeks hadis dan syarah karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat, seekor lebah makan dari makanan yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, bertengger di atas ranting dan tidak merusak apa-apa. Ketika lebah itu terbang, seluruh organ tubuhnya bergerak.
Tapi ada satu yang tidak bergerak, yang tidak terlihat oleh mata. Pada saat dia hinggap sambil mengisap sari madunya, seluruh organ tubuhnya berhenti bergerak. Tapi ada satu yang tidak berhenti bergerak, yaitu yang luput dari penglihatan mata. Begitu juga seseorang berteriak minta tolong, 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 tolong. Aku tenggelam, aku tenggelam. Saudara, sesungguhnya ia belumlah tenggelam. Karena orang yang tenggelam bukan dari teriakannya. Saudara, begitulah Jalaluddin Rumi menggambarkan tentang Tuhan. Ya. Jadi bukanlah dari pengakuan dan teriakan seseorang atas pengagungan kepada Tuhan, tapi dari segala kerendah hatian, dari segala kerendahan hati secara total. Sekali lagi, dari segala kerendahan hati secara total dan sabar. Karena itu saudara, belajarlah menjadi sabar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasbir yusabbirhullah, wa ma utiya ahadu min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri." Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran itu kepadanya. Seseorang tidak dikurniakan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Masya Allah. Ya, hadis riwayat Bukhari, Kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid kedua, hadis nomor 1388. Ya, kitab yang ditulis oleh Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Saudara yang berbahagia, maka belajarlah kita menjadi orang yang sabar. Sabar itu indah. Sabar itu mendatangkan kebahagiaan. Sabar itu adalah kunci kenikmatan hidup. Sabar itu senantiasa dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, bersabarlah kamu, dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Saudara yang berbahagia, dalam kehidupan keseharian, manusia sangat dipengaruhi oleh emosi. Ya. Emosi sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Apalagi ketika menghadapi musibah, kehilangan sesuatu, ya, batal ke transaksi, ya, maupun saat mengambil keputusan. Saudara, Daniel Goleman menulis buku diberi judul Emotional Intelligence. Isinya mengungkapkan betapa pentingnya memperhatikan kecerdasan emosi yang selain kecerdasan otak.
Goldman menemukan orang Amerika yang memiliki IQ rata-rata di atas 135, tetapi dia hanya menjadi pegawai atau pekerja pada orang yang memiliki kecerdasan rata-rata 100. Ya, artinya apa? Artinya orang yang cerdas menjadi karyawan orang yang bodoh. Ya. Secara intelektual mungkin dia oke, cerdas. Ya. Dan jarang sekali orang-orang yang cerdas secara intelektual itu sukses hidupnya. Ya, malah orang-orang yang biasalah yang sukses dengan kecerdasan emosionalnya yang dapat mengantarkan seseorang mendapatkan kesuksesan kecerdasan emosional dalam hidup manusia ditandai dari kemampuan mengendalikan emosi. Nah, di dalam Islam disebut dengan sabar. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasru ma'as sarbi wal faraju ma'al qarbi wa inna ma'al usri yusra." Kemenangan itu dibarengi dengan kesabaran. Persoalan itu diiringi dengan solusi. Kuncinya harus sabar. Kesulitan itu diiringi dengan kemudahan. Ya, kuncinya sabar. Ya. Kalau tidak sabar, bukan kemudahan yang kau temukan, justru yang rumit menjadi sulit, menjadi lebih sulit. Karena itu semua kuncinya adalah sabar. Karena itu mari menjadi orang yang sabar. Saya ulang lagi hadis yang tadi, saudara. Wa man yasbir yusabbirullah wa ma utiya ahadu min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Barang siapa yang sabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran itu kepadanya. Seseorang tidak dikaruniai sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Saudara, ya, hadis riwayat Bukhari, Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1388, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Janiago. Saudara yang berbahagia, pemirsa Buya Alfiz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alkisah seorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Satu keluarga menonton opera. Saat pulang, seorang anak ingin mengadakan kejutan. Dia pulang lebih duluan. Ketika satu keluarga masuk ke dalam rumah, begitu pintu dibuka, lalu bapaknya melihat lampu WC menyala. Ya, si ayah langsung mengambil senapan, lalu dipetiknya. Kemudian begitu pintu WC itu terbuka, langsung dia tembak, jedar. Ya. Tiba-tiba saudara, ternyata anaknya yang berkabar mati sedang berada di WC, yang sengaja membuat kejutan kepada orang tuanya ketika pulang duluan dari nonton opera. Lalu pertama di orang ini di WC. Inilah akibatnya orang kurang terlatih kecerdasan emosionalnya. Ya. Saudara, yang mengakibatkan kepala anak sayangannya dilobangi oleh peluru, ya, orang tuanya sendiri. Orang yang cerdas secara emosional senantiasa tabah dan sabar menghadapi cobaan dalam mengerjakan tujuan hidup. Ya. Ada 3 hal yang harus dilakukan ketika sedang menghadapi musibah, yaitu bersabar, berdoa, kemudian
tabah menunggu jalan keluar. Ya, penting untuk selalu diingat sesungguhnya yang harus kita nikmati dalam kehidupan ini adalah proses. Jadi proses yang harus kita nikmati. Ya, bukan hasil. Bukan hasil. Soal hasil itu adalah efek dari proses atau output dari proses. Nah, bagaimana kita mencoba memproses itu? Ya. Bagaimana kesabaran kita dalam berproses? Orang yang sabar menurut Al-Quran akan mendapat pahala berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah dengan hati yang puas lagi diridainya. Masuklah ke dalam jemaah golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, ya, itu kelompok orang-orang yang sabar sebetulnya. Ya. Surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. Kalau nafsu lawamah adalah jiwa yang masih cacat celah. Walaupun dia menerima hidayah, petunjuk dari Tuhan, patuh kepadanya, dan selalu ingin berbuat baik kebajikan, tapi sang pemilik terkadang melakukan perbuatan maksiat, atau sewaktu-waktu tidak dapat menguasai hawa nafsunya, yakni godaan syaitan. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, oleh sebab itu saudara tetaplah istiqamah. Ya, istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, jangan berbelok dan jangan mau dibelokkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Apalagi dunia sekarang ini, saudara, begitu banyak cobaan. Ya, berbentuk materi yang bergumpal yang begitu mudah mendapatkannya. Pada sesungguhnya itu mendorong kita ke neraka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala ya'jabannaka amrun kasaba ma la min haram, fa innahu in anfaqahu wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, wa in tarakahu lam yanbarak lahu fihi, wa in baqiya minhu syai'un kana zadahu ilan nar. Artinya, janganlah kamu mengagumi orang-orang yang mempelihara harta dari rezeki yang haram. Ingat, nah, rezeki yang banyak tapi haram itu banyak sekarang ini, saudara. Ya, sesungguhnya bila dia nafkahkan atau ia menyedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jangankan akan dia makan, dia sedekahkan saja tak diterima oleh Allah. Dan bila disimpan hartanya, itu tidak akan berkah. Bila tersisa pun, harta itu akan menjadi bekal baginya di neraka kelak. Hadis riwayat Abu Daud, Kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1, hadis nomor 553. Ya, karya Buya Haji Muhammad Hafiz Caniago. Saudara yang berbahagia, demikian kajian kita. Mudah-mudahan bisa dapat kita fahami, kita hayati, kita renungkan, dan kita amalkan dalam kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi saudara yang ingin mengundang Buya Alfis TV, bagi saudara yang ingin mengundang Buya Alfis TV, bagi saudara yang ingin mengundang Buya Alfis Caniago ya untuk ceramah atau khutbah Jumat ya, atau barangkali berminat untuk memiliki buku-buku Buya Alfis TV, apakah Indeks Hadis dan Syarah, atau Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, atau Empati di Tengah Keresahan, atau Membuka Jendela Hati dan sebagainya, silakan hubungin 0823 12345 125 atau 0812 9163 675, atau bisa juga 08 777 666 5151. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.